Bangsat semua itu, pejabat-pejabat itu bajingan semua itu. Republik ini republik amplop. Ada seorang jadi menteri, hartanya cuma 1 miliar. 3 tahun kemudian 20 miliar. 3 tahun kemudian 40 miliar. Saya tanya pada KPK, kalau LHKPN itu sekedar hanya mengadministrasikan kekayaan pejabat, ya bubar aja. Untuk apa? Negara ini selalu mikirin bagaimana dia berbisnis. Nggak mikirin rakyat. Tiba-tiba bikin dana tahara, terus beli saham-saham konglomerat. Anjir. Sumber daya alam kita ditelan semua sama oligarki. Oligarki dalam istana, oligarki swasta, oligarki pemerintah. Sebenarnya Bang, kalau kita ini bangun semua infrastruktur, sumber daya kita dimaksimalkan semua, APBN kita menurut saya di atas 50.000 triliun. Artinya orang nggak kerja, duduk manis, 20-30 juta dapat sebulan. Presiden merubah status negara hukum menjadi negara kayak preman. Kita diminta bersabar untuk menunggu Presiden Prabowo untuk sampai 5 tahun. Ya nggak bisa dong. Kalau mundur nanti Gibran yang naik. Whatever, kita nggak mikirin. Kalau Gibran juga dianggap, dua-dua mundur lah. Sobat Marilog, di media sosial hari ini kita melihat kehadiran salah satu tokoh sang oposisi udah 2-3 bulan ini yang pernyataan-pernyataannya begitu khas, keras, dan viral. Bung Syukur Mandar. Siap. Apa yang paling diingat dari janjinya Presiden Prabowo Subianto? Saya kira yang paling penting hari ini yang diperlukan adalah mengembalikan ruh kita bernegara. Ya. Pasal 33 itu harus dikembalikan. Pasal 33 itulah di dalamnya ada janji dia tentang 18 juta lapangan pekerjaan. Wow. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya. 8%. Dan seterusnya. Ya, 8% pertumbuhan ya? harus. Itu semua muaranya pasal 33. Tapi fakta hari ini Bang Indra harus kita lihat. Negara hidup dari rakyat. Negara hidup dari rakyat? 82%. Uang negara dari uang rakyat. Sumber daya alam kita ditelan semua sama oligarki. Oligarki dalam istana, oligarki swasta, oligarki pemerintah. Yang memakan uang negara dan rakyat diminta bayar pajak. Rakyat ngemis pada pendidikan yang mahal. Rakyat ngemis pada kesehatan yang mahal. Rakyat bahkan frustasi nyari kerja. Bayangin aja. Terus kemudian tugas tanggung jawab negara itu apa? Justru yang menyetir kekuasaan adalah oligarki itu sendiri yang tidak menyumbang dalam jumlah banyak. Loh itu sederhana kita lihat begini. Bisa dibayangkan ya, anggaran APBN kita 3.000 triliun lebih. Itu 2.000 sekian, 2.600 triliun sekian itu dari pajak. Selebihnya PNBP. Artinya sumber daya alam kita, kemana uangnya? Kalau kemudian kita bicara under invoicing 14 triliun lebih, kemudian di Kejaksaan disita ada 10.000 triliun lebih, 4.000 triliun lebih, pidato presiden di sekitar itu. Artinya sumber daya alam kita itu menghasilkan puluhan ribu triliun. Nguap kemana? Nguap ke kantong oligarki. Oligarki dalam pemerintahan, kaki tangan oligarki. Ini kan, maka jangan heran kalau kemudian indeks orang kaya semakin kaya, itu nampak. Ketimpangannya itu jelas sekali. Karena sumber daya alam kita, pasal 33 itu kan mengamanatkan negara kuasai untuk apa? Untuk mamurin rakyat. Itulah kita dirikan negara, Bang Indra. Tujuan negara kita dirikan, bukan negara itu membebani tanggung jawab kehidupan kelangsungan negara kepada rakyat. Rakyat bayar pajak untuk bayar gaji pegawai, biayai pembangunan. Ya. Lalu kemudian tanggung jawab pemerintah apa? Tanggung jawab dia kan harus memaksimalkan sumber daya alam. Nah itulah mengapa pasal 33 kita lekatkan di dalam Undang-Undang Dasar untuk diterjemahkan siapapun pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya alam. Itulah mengapa sumber daya alam kita, tanah adat, tanah wilayah, semua diserahkan kepada negara. Diambil untuk dimaksimalkan, kan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Sekarang diambil, dimaksimalkan kemakmuran oligarki. Di Indonesia kan kita agak sulit tuh. Jadi penguasa, pengusaha. Pengusaha, penguasa. Apa yang ingin Anda katakan? Bahwa di kabinet terlalu banyak pengusaha? Mayoritas di kabinet itu, pebisnis-pebisnisnya juga menjadi bagian dari oligarki. Coba cek. Mereka punya tambang di mana-mana.
Mereka punya perusahaan di mana-mana, menguasai dari proses hulu sampai ke hilir semua. Dari urusan impor bawang putih, semua mereka kuasai semua. Caranya apa? Dia nggak mengimpor, tapi regulasinya dia berikan kepada orang-orang tertentu. Dengan apa? Dia memanfaatkan kewenangan itu untuk memperkaya orang-orang tertentu dan dirinya. Nah, kalau kemudian orang teriak begini, ekspor kita luar biasa. Ekspor kita memang luar biasa besar. Tapi 66% ekspor itu bahan baku. Tapi impor kita, bisa bayangkan, bahan mentah dikirim ke sana. Tapi impor kita bergantung pada bahan baku 70% lebih. Jadi nalar kita di mana itu? Loh, tugas presiden apa? Kalau kemudian orang mengatakan, oh, presiden kan dia hanya menerima akibat dari masa lalu. Loh, justru ada masalah di masa lalu, kita gelar pemilu. Kita ingin siapapun menjadi presiden, membereskan masalah itu. Nah, kalau Anda jadi presiden terus Anda ngeluh, ya jangan jadi presiden. Sekarang saya mau tegaskan ya, pada Presiden Prabowo. Kalau uang yang disita di kejaksaan, sekian banyak itu, sekian ribu triliun itu, kalau itu diambil dari hasil kejahatan, pertanyaan saya mendasar, penjahatnya siapa? Hukum tidak bekerja berarti? Loh, presiden merubah status negara hukum menjadi negara kayak preman. Negara preman? Negara preman dong. Negara tuh nggak boleh kayak preman. Makstat, negara kekuasaan? Iya dong, harusnya restat kan? Kenapa jadi makstat? Ya karena hukum tidak bekerja di situ. Saya mau memastikan bahwa ini negara preman, misalnya begini. Ketika under invoicing atau kemudian penyitaan uang sekian ribu, atau under invoicing ada 14.000 triliun lebih. Pertanyaan saya, lu kenapa ada orang melakukan kejahatan yang begitu serius merugikan keuangan negara puluhan ribu triliun? APBN berapa kali lipat loh? Kok nggak ada penjahatnya yang ditangkap? Nggak ada yang dikejar ya? Berarti penjahatnya pejabat. Penjahatnya kaki tangan oligarki. Ya siapa? Oknum anggota TNI, pejabat ya, perwira ya, ya jenderal ya, oknum jenderal polisi, ya pejabat-pejabat menteri segala macam, orang kaki tangan istana, orang partai politik, sampai pada urusan dapur MPG aja mereka ambil. Kamu bisa bayangkan rakyat dapat apa? Ampas. Ampas. Terus kita mau bicara bernegara, ya harus revolusi. Revolusi pasal 33. Revolusi pasal 33 itu harus dilakukan dari apa? Mulai kita bongkar sistem pemilu kita yang busuk ini. Monopoli partai. Pemilu yang amburadul, yang busuk, manipulatif. Bongkar semua. DPR yang luar biasa kekuasaannya powerful, Bang. Bahaya. Bahaya. Dia powerful dalam menentukan pejabat. Ya, memilih pejabat, menentukan pejabat. Tapi tidak powerful dalam melakukan pengawasan. Tugas utamanya itu dia lupakan, Bang. Lalu kita diminta bersabar untuk menunggu Presiden Prabowo untuk sampai 5 tahun. Ya nggak bisa dong. Kalau dia nggak bisa mimpin revolusi 33, pasal 33, dia nggak bisa melakukan perbaikan yang mendasar. Ya mundur. Kalau nggak dimundurkan lah. Terus orang bilang, kalau mundur nanti Gibran yang naik. Whatever, kita nggak mikirin. Kalau Gibran juga dianggap, dua-dua mundur lah. Pertanyaan siapa jadi pemimpin? Itu nanti. Ada mekanisme yang... Ada mekanisme, ada seleksi alam. Kenapa? Ada triumvirat juga. Oh iya. Iya dong, kita nggak usah berpikir membebani pikiran kita. Sekarang harus ada keberanian kita untuk menuntut siapapun yang berjanji di hadapan rakyat untuk memenuhi janjinya. Itu poin yang paling penting, Pak Indra. Kan pengalaman yang saya juga lihat ya, simak di TikToknya adalah ada serangan balik. Salah satunya dari kelompok Kementerian Pertanian. Bisa cerita? Iya, saya banyak instansi pemerintah itu rapat membicarakan media sosial saya dan mengarahkan. Kalau saya buka IG saya akan tunjukkan komentarnya itu rapi betul. Dan di dalam apel resmi itu mengarahkan kepada PPL, Penyuluh Pertanian, untuk mengomentari media sosial saya yang saya hantam Menteri Pertanian. Saya minta konfirmasi tapi nggak dijawab. Apa itu? Loh, dia mengatakan petani kita nanya kapan krisis. Loh, masa iya ada petani nanya kapan krisis? Karena petani diuntungkan karena ekspor kita baik. Loh, memang ekspor kita memang baik. Tapi kan kita juga bergantung pada impor, Bang. Yang tadi saya jelaskan itu loh. Ekspor kita baik, sebagian petani yang ekspor oke, dapat keuntungan ketika krisis dolar, ya oke.
Tapi impor bahan baku, kemudian harga naik, sama uang di kantongnya juga daya belinya jadi gimana? Artinya merendahkan pertanyaan petani ini, nadanya atau apa? Loh, bukan. Hmm. Satu yang saya lihat adalah pejabat pemerintah hari ini itu mengotori halaman depan istana. Mereka itu tidak bisa menjelaskan tentang apa yang diinginkan presiden. Mereka cari panggung masing-masing dan berupaya merasionalkan dengan reasoning yang tidak akademik. Misalnya begini, dia mengatakan bahwa ekspor kita baik, jadi petani butuh krisis supaya petani butuh krisis. Iya dong, supaya pendapatan petani meningkat karena ekspornya bagus gitu. Dia nggak lihat dampak dari impor. Kalau ada misalnya 1 juta, ada 10 juta yang terdampak impor. Kan berpikir, negara kan tidak boleh berpikir pada untung rugi begitu. Itu yang syukur kejar. Loh, itu yang saya kejar dong. Jadi kedua dia bilang swasembada pangan. Ya, swasembada pangan kok petani kita. Swasembada beras kok berasnya mahal. Kita kelapa sawit nomor 1. Kelapa sawit nomor 1, tapi kita nggak bicara industri minyak goreng. Kita ekspor bahan mentahnya. Di luar negeri yang kita ekspor, mereka produksi minyak goreng untuk kepentingan luar negeri. Di Indonesia, enggak bang. Kita dikasih minyak yang kualitas rendah. Jelantah jangan-jangan. Jelantah. Dari sana? Iya dong. Jadi, kalau kita produser kelapa sawit, ya saya membayangkan setiap rumah itu ya, 1 liter itu dapat gratis nggak apa-apa dong. Dan jernih. Loh ya Anda teriak. Produser, sekarang sudah hutan Kalimantan di bawah, hutan apa Sumatera di bawah, hutan Papua di bawah untuk kelapa sawit semua. Produser kelapa sawit, saya tanya bang, berapa UMKM yang ngurusi hutan itu? 0. Terus mereka bilang hilirisasi. Bangsat semua itu, pejabat-pejabat itu, bajingan semua itu. Dia bilang hilirisasi, saya mau tanya, hilirisasi nikel hasilnya apa bang? Di mana industri kita tumbuh? Industri manufaktur kita tumbuh di mana? Nggak ada, omong kosong semua. Toh hilirisasi juga ujung-ujungnya yang makan konglomerat juga. Oh. Loh iya, terus UMKM mana yang dapat dampak dari kebijakan hilirisasi? Pembukaan hutan segala macam. Alasan UMKM nggak punya modal. Indonesia itu UMKM ini, dia usaha. Kalau dia sukses, pajakin. Begitu kalau dia nggak bisa bayar pajak, udah dikasih kartu merah, nggak bisa hidup lagi, bang. Gimana UMKM mau tumbuh? Ada orang yang mati karena daya beli turun, kegagalan negara dalam menata kebijakan ekonomi, UMKM-nya digulung tikar. Begitu dia blacklist di Bank Indonesia, misalnya dia karena dia kreditnya gagal bayar, negara nggak pernah ngurusin tuh, mati aja udah. Ya oke. Bentuk serangan itu apa lagi? Oh banyak sekali bang. Intinya saya membaca bahwa mereka meminta supaya unsur-unsur ASN ya yang bekerja di setiap kementerian, terutama Kementerian Pertanian itu paling dijaga. Mereka itu mau betul-betul memagari menteri ini agar terlihat gagah di ruang publik. Jangan ada yang menghantam menteri itu. Supaya menteri betul-betul kalau dia presentasi, oh pangan kita luar biasa, kita ini produser kelapa sawit kita. Dalam hati saya, kenapa kita semua jadi dibodohi oleh cara-cara kerja yang seperti ini? Ya kemudian kita tantang loh, kita harus tantang loh. Kalau kemudian saya beri contoh misalnya, dia bicara soal proyek strategis nasional khususnya pada pembukaan lahan sawah ya. Di Merauke? Ya, di Merauke. Oke. Ya, pertanyaan saya, pembukaan lahan itu dilakukan dengan cara-cara dialogis atau tidak? Kalau dilakukan cara dialogis, saya kira orang Papua pada umumnya tidak protes. Kan ada juga tantangan bahwa Anda akan diberangkatkan ke sana. Loh apa iya, itu? kan mereka kan menantang filmnya Dandi Laksono. Oke. Terkait dengan film Pesta Babi. Apa yang dipotret oleh film Pesta Babi itu sesungguhnya menjelaskan sebuah fakta. Lalu mereka mengatakan bahwa kita perlu membantah fakta. Kalau Anda memerlukan bantah fakta, ya Anda bantah faktanya. Tapi persoalannya hari ini kan pemerintah nggak bisa menghadirkan fakta lain. Oke. Untuk membantah bahwa ada pengerusakan hutan, ada penjarahan hutan, ada pengambil alihan tanah secara paksa di Papua. Fakta kan? Kita nggak bisa. Mengapa kita mengatakan itu fakta? Karena belum ada fakta lain yang dihadirkan untuk membantah apa yang dikerjakan oleh Mas Dandi Laksono dan kawan-kawan. Belum ada, pemerintah belum bisa membantah fakta itu. Yang mereka bantah lah, ini dana dari Soros. Loh bang, mau dana dari Soros, mau dari manapun, kalau diberikan kepada NGO segala macam, kalau untuk pendidikan demokrasi, ya advokasi, why not?
Di mana salahnya? Kalau orang dibiayai untuk pendidikan advokasi, demokrasi, HAM, apa? Orang pemerintah juga minjam segala macam juga. Yang kita nggak mau, pemerintah minjam ngutang, tapi untuk makan sendiri, belanja modal, belanja aparatur, nggak ada urusan pada rakyat, utang membengkak, rakyat yang nanggung bayar. Itu yang kita nggak mau, Bang. Apa pengalaman Bang Syukur ini itu berbeda dengan kita lihat Tio terakhir ya. Ada sadap segala macam. Ada serangan fisik kayak seperti itu nggak? Oh, saya banyak. Oh, banyak juga. Banyak, tapi saya hadapi. Saya pernah ada seorang yang mengaku intelijen, ya, berpangkat bintang 1, menghubungi saya hadapi. Saya sampaikan apa yang Anda persoalkan dari setiap kritik saya. Saya bicara tentang cara kita bernegara. Di mana salahnya? Anda adalah aparatur yang digaji dari uang yang saya bilang 82% itu. Anda tahu nggak? Kalau rakyat tidak bisa bayar pajak, Anda pun tidak bisa apa-apa. Yang saya koreksi adalah cara bernegara. Yang saya koreksi adalah cara kerja presiden. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat untuk memimpin, memakmurkan rakyat. Lah kalau dia nggak bisa memimpin, dia nggak memakmurkan rakyat, terus kita bilang dia baik. Ya nggak bisa dalam terminologi bernegara. Siapapun yang diamanahi sebagai atau diberi tugas sebagai presiden, dia harus mampu mengemban tugas secara baik. Tugas dia memakmurkan rakyat. Kalau dia nggak bisa, kan orang selalu bilang begini, Bang. Rakyat harus kasih solusi dong. Kalau Bang Indra kritik kan harus kasih solusi kan? Lalu bilang begitu kan? Kita ngeritik harus kasih solusi nggak kan? Orang selalu bilang, iya jangan cuma kritik, kasih solusi dong. Kan kalau di netizen kita baca kan gitu. Iya begitu. Bang, solusi pemerintah dan solusi rakyat, dia tumbuh di ruang yang berbeda. Kalau solusi pemerintah adalah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Solusi rakyat terhadap pemerintah cuma 2. Kalau dia mampu, kita dukung. Tidak mampu, kita berhentikan. Ada opsi pemberhentian. Iya, itulah mengapa konstitusi membatasi kekuasaan. Jadi kita bicara piramida demokrasi, kita bicara instrumen demokrasi. Kenapa sih kekuasaan itu dibatasi? Memberi ruang kepada masyarakat untuk mengontrol agar dia tidak absolut. Ya. Karena itu ketika rakyat memprotes kebijakan yang tidak pro pada kepentingan rakyat, lalu ditanya, rakyat solusinya Anda berhenti. Anda nggak mampu kok. Rakyat itu nggak boleh suruh mikir bagaimana swasembada. Bukan tugas rakyat, itu tugas Anda yang dipilih menjadi pemimpin. Solusi yang diberikan oleh rakyat tumbuh di ruang yang berbeda dengan solusi pemerintah. Kita nggak perlu ngasih solusi. Kalau rakyat biasa ya, kalau orang akademi menyumbang pikiran ya silahkan aja. Tetapi rakyat biasa, tanggung jawab saya adalah menikmati apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tugasnya memakmurkan saya. Itu hak saya. Kewajiban pemerintah di situ. Saya sudah menunaikan kewajiban saya, milih dia. Apa gerakan mahasiswa yang berlangsung sekarang itu bisa dikatakan objektif atau tidak? Real atau tidak? Karena juga ada muncul gerakan-gerakan yang aneh yang kemudian dibantah oleh kampusnya masing-masing. Apa ada permainan juga nih? Ini cuma sekedar game teori gitu. Saya kira begini Bang ya. Kita pernah jadi presiden eksekutif badan eksekutif mahasiswa juga ya. Saya pernah jadi presiden badan eksekutif mahasiswa juga ya. Dalam setiap gerakan mahasiswa, seringkali memang ada penumpangnya, gelapnya. Seringkali. Pejabat-pejabat yang merasa kepentingannya bakal dibabat, itu seringkali menunggangi gerakan-gerakan itu. Mereka juga ya, balik itu ya. Ya, pertanyaan saya adalah, saya justru khawatir kalau kemudian mahasiswa tidak bergerak sama sekali. Kalau mahasiswa bergerak, memang ada masalah di bangsa ini. Dan yang menunggangi itu ya memang, ya mereka juga yang saya sebut oligarki-oligarki ini. Yang saya bilang yang sudah kekuasaan berhenti, tapi dia ingin membangun ekosistem kekuasaan kemudian melanjutkan, dia pasti pelihara kelompok-kelompok strategis untuk menitipkan agendanya. Hidden agendanya pasti dititipkan. Kalau mahasiswa bergerak, terus ada dibilang tunggangi, wajar saja. Tapi yang terpenting bagi saya adalah kesadaran itu harus tumbuh. Bahwa negara tidak sedang baik-baik saja. Ada yang ditunggangi biasa. Tiba-tiba ada yang mau JMBG mahasiswa kan? Ya nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang bilang KDMP bagus. Ya kita nggak apa-apa. Tapi kan mahasiswa kalau kita bicara, loh KDMP itu bagus di mana? Bagaimana mungkin sebuah sistem yang tidak prudent dibilang bagus? MBG dibilang bagus. Jadi saya bilang Bang, menurut saya mahasiswa harus memperluas substansi tuntutannya. Apa itu? Dan lebih fokus pada titik kerusakan. Titik kerusakan dari? Kerusakan yang terjadi hari ini. Pertama, pasal 33 hilang.
Yang kedua, sistem politik kita buruk. Monopoli partai, hukum mati koruptor. Ya. Itu harus semua. Ini harus revolusi sistemik ini. Harus. Kemudian KPK harus secara mandiri. Reformasi Polri harus tuntas dong di tangan Presiden dong, Bang Indra. Jangan Presiden bentuk badan komite reformasi Polri, terus Presiden Presiden juga takut melakukan reformasi Polri. Kalau rekomendasi hanya normatif biasa, ya kita ingin lihat Presiden melakukan sesuatu yang luar biasa. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa lahirnya undang-undang polisi yang baru itu justru memperlihatkan lemahnya seorang presiden dalam menginstruksi perubahan di tubuh Polri. Undang-undang kepolisian yang direvisi, ada satu hal yang penting yang saya harus catatan di situ. Yang pertama, direvisi ini untuk kepentingan presiden. Kalau nggak ada kepentingan presiden, nggak bakal direvisi. Apa itu poinnya di sana? Satu, sederhana saya lihat. Ada satu pasal yang mengatur tentang batasan usia pensiun Kapolri. Batasan usia pensiun Kapolri, ketika dia sudah sampai di batas usia, bisa diperpanjang atas permintaan presiden. Ya, ada itu. Bang Indra, negara hukum, kekuasaan presiden itu harus dibatasi. Tidak tak terbatas bahasa undang-undang dasarnya dulu ya. Iya, kekuasaan presiden itu harus dibatasi. Ruang gerak kebijakan dan keputusan presiden harus dibatasi oleh undang-undang. Bagaimana mungkin kemudian dia menggunakan privilege dia sebagai seorang presiden, lalu kemudian sudah habis masa pensiun, sudah mau pensiun, lalu saya bilang, Anda saya tunjuk lagi, saya angkat lagi. Nggak boleh, itu bukan negara hukum. Negara hukum itu harus ada asas kepastian hukum. Jadi harus ada pembatasan terhadap keputusan presiden, penggunaan kewenangan presiden, itu harus dibatasi, Bang Indra. Kalau enggak, presiden akan, kamu tidak memenuhi syarat pun saya tunjuk kamu jadi. Kamu sudah pensiun saya tunjuk. Nggak boleh. Itulah mengapa presiden membentuk begitu badan dan lembaga begitu banyak atas nama hak prerogatif presiden. Satu, dia sudah menguasai parlemen. Saya sudah bentuk semua parlemen sini. Setuju ya? Ketuk, lalu dia tunjuk menteri. Kamu menteri, satu menteri ada 2-3 wakil menteri, satu badan 2-3 wakil itu menteri. Juga. Itu kan tidak ada pembatasan kekuasaan presiden. 2-3 itu. 2-3, Bang. Sementara, tapi yang lebih menyakitkan dari situ, Bang, ada yang double jabatan. Triple bahkan. Sebutlah Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Penasihat khusus presiden. Muldoko, Kepala Staf Presiden, penasihat khusus presiden. Emang nggak ada orang baik di Republik ini? Madilog catat. Emang cuma ada orang-orang brengsek di Republik ini yang bisa duduki jabatan, orang baik nggak boleh? Apa? Itu yang buat kita marah, Bang. Kalau presiden nggak pimpin revolusi, syukur mana yang pimpin revolusi. Sebagai presiden gerakan oposisi, saya siap pimpin revolusi, Bang Indra. Rakyat harus bangkit, rakyat Indonesia nggak boleh biarin ini. Ini pilihan cuma dua. Kalau kita biarkan kekuasaan busuk ini berlangsung, Indonesia bubar tengah jalan. Kita mau selamatkan Indonesia, atau kita menangisi pesta para bajingan itu di istana. Saya seperti melihat dulu ya pasca tragedi Ambon kan, saya sering ke Ternate untuk mempertemukan mantan-mantan petarung dari sebelah kiri dengan sebelah kanan di Ternate. Apa energi itu muncul dari sana atau dari mana ini? Karena saya lihat Anda begitu energik untuk melakukan oposisi dan sangat menikmatinya gitu. Saya menginspirasi keberanian Bung Karno, keberanian Bung Hatta. Mereka rela, nyawa bagi dia urusan tidak seberapa. Tapi harga Republik ini mereka hargai dengan nyawa, darah. Bang. Mereka wariskan ke kita, Bang. Kita nggak bertanggung jawab. Abang saya semua yang nonton, Anda bertanggung jawab. Negeri ini diwariskan oleh orang-orang baik. Lalu kemudian diisi penjahat semua. Mayoritas penjahat. Dia nggak ada yang tersisa dari nasionalisme Republik ini. Hanya ada rakyat. Kalau rakyat itu udah nggak ada, Republik ini udah hancur. Saya bilang, maka pemerintah jangan bicara deh Pancasila, Undang-Undang Dasar. Omong kosong. Artinya yang kita mau lihat sekarang adalah dulu para penyelenggara negara ini hampir tidak kita dengar
jumlah kekayaannya sekian-sekian. Anda sebut tadi beberapa nama, bahkan mungkin juga presiden ya. Itu berapa dia punya kekayaan? Itu yang Anda mau katakan bahwa mereka juga bagian dari oligarki itu. Gini Bang. Kita sepakat ya bahwa sebuah pemerintahan itu harus menganut asas clean governance, good governance. Itu prinsip pengelolaan sebuah pemerintahan. Satu asas penting di situ adalah bebas dari kepentingan. Oh, oke. Ya. Kemudian dia tidak boleh menggunakan jabatan untuk berbisnis. Itu poin. Di Indonesia, orang-orang yang jadi menteri itu rata-rata pebisnis. Dan dia jalur jadi menteri semua ada urusan di bawah meja yang dibereskan sebelum jadi menteri. Yang di atas meja itu cuma janji kampanye, Bang Indra. Republik ini republik amplop. Semua urusan dibereskan di bawah meja. Yang di atas meja itu ditaruh janji-janji kampanye omong kosong itu. 18 juta lapangan kerja dan seterusnya. Semua diberesin di bawah meja. Rapi. Bagi-bagi kuenya. Tiba-tiba ada seorang jadi menteri, hartanya cuma 1 miliar. 3 tahun kemudian 20 miliar. 3 tahun kemudian 40 miliar. Loh, saya tanya pada KPK. KPK itu preventifnya di mana? Tindakan preventifnya di mana? Itu kan harus dimitigasi. Kalau LHKPN itu sekedar hanya mengadministrasikan kekayaan pejabat, ya bubar aja. Untuk apa? Kita administrasikan kekayaan pejabat buat apa? Yang kita perlukan adalah ketika ada lonjakan harta dari setiap orang yang menjabat, pertanyaan mendasarnya, dia gunakan tidak kekuasaan itu untuk berbisnis atau untuk menolong orang berbisnis untuk mendapatkan keuntungan? Gunakan tidak? 80% pejabat di Republik ini menggunakan jabatan untuk berbisnis. Itulah Republik ini hancur. Itu juga rakyat menjadi menderita, ditipu tiap hari. Saya punya keyakinan, Bang. Ada waktunya mereka ini lari terbirit-birit. Percaya sama saya. Omongan saya ini pegang. Ada waktunya mereka lari terbirit-birit seperti pejabat di Bangladesh yang dikejar sampai lari terbirit-birit itu. Ada waktunya. Apa kejadian kemarin di Jogja itu pijarnya apa katakanlah awal dari itu semua? Atau ya, saya tidak mengatakan itu potensi, tetapi setiap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi hari ini itu sebetulnya menyembunyikan kemarahan rakyat. Ya, kemiskinan semakin masif, ya, BBM naik tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pengumuman, tanpa ada klarifikasi, ya. Kemudian orang dipaksa semua menggunakan Pertalite, tapi kemudian langka dan seterusnya, ya. Transaksi menjadi mahal karena distribusi sembako dan seterusnya menjadi mahal karena BBM dan seterusnya. Semua kan ini semua tekanan nih. Kelompok menengah kita yang tadinya yang punya tabungan 3,4 juta orang sudah turun tinggal 1,4 juta. Bayangin sudah hilang 2 juta orang, Bang. Artinya nanti ada depresi itu penerimaan pajak tuh. Karena orang yang bayar pajak sudah berkurang. Sementara negara lagi ngejar orang. Abang orang di toilet aja disuruh bayar pajak, Bang. Dikejar sampai orang ke toilet, sampai ke restoran, lu bayar pajak lu. Kalau enggak, rekening lu diblokir. Abang bayangin aja, negara ini kayak preman, saya bilang. Kewajiban pajak itu kemudian dihubungkan dengan kita dikasih punishment bahwa kalau Anda nggak bayar pajak, saya blokir rekening Anda. Ini negara kayak apa? Jadi negara ini kacau, Bang. Kacau betul. Memang harus revolusi. Nah, saya ingin Presiden Prabowo membereskan itu. Kalau Presiden Prabowo memimpin revolusi, kita dukung. Tapi kalau dia nggak memimpin revolusi, dia yang kita revolusi. Ada batas waktu? Oh, saya berharap tidak lewat dari tahun ini. Sebab kalau lewat dari tahun ini, bayangan saya, Presiden tidak sampai di ujung masa jabatan. Saya berharap dia sampai di ujung masa jabatan. Karena itu, dia harus ingat dengan janji-janji kampanyenya. Ya, kalau dia tidak lakukan semua, minimal lakukan yang membuat rakyat hari ini. BPJS stop itu. Iuran-iuran itu. Stop. Kesehatan harus gratis. Telekomunikasi harus gratis. Loh, saya tanya Bang Indra. PLN harus gratis. Saya tanya Bang Indra. PLN itu public service atau public obligation? Service. Harusnya public service. Kalau public service negara nggak boleh berbisnis. Dia kan merangkap public service dan public obligation. Negara itu memproteksi apa? Lu ambil sumber daya, biayai PLN supaya orang pakai listrik, kan itu bernegara. Lu bangun infrastruktur telekomunikasi, kita menggunakan telekomunikasi, itu usah bayar.
Public service. Itulah mengapa negara-negara besar yang maju itu dia mengambil alih telekomunikasi, energi. Apa? Kan itu berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Tapi kan negara juga kita juga tahu Singapura dan Malaysia yang ngambil. Lah, itu ya karena kita dibodohin terus. Sebenarnya Bang, kalau kita dibangun semua infrastruktur sumber daya kita dimaksimalkan semua, APBN kita menurut saya di atas 50.000 triliun. Artinya orang nggak kerja, duduk manis 20-30 juta dapat sebulan, nggak usah bayar tuh PLN. Terus saya bilang, PLN itu pertanyaan saya ruginya di mana? Orang bayar listrik kok. Udah kita gaji aja mereka, public service saja. Gaji mereka dan sudah dilayani. Negara yang tanggung jawab. Bisa. Sekarang dengan begitu banyaknya upaya pendataan tanah segala macam, sepertinya negara makin sering berbisnis. Bukan makin sering, Bang. Negara ini selalu mikirin bagaimana dia berbisnis. Nggak mikirin rakyat. Oke. Bukan makin sering. Negara ini dia buat sistem itu dia berbisnis. Tiba-tiba bikin dana tahara, terus beli saham-saham konglomerat. Anjir. State corporatism. Menyakiti. Korporatisme negara. dong, Kan nggak Bang. beranjak berarti Gile. dengan tahun-tahun 70-an, 80-an. Yang dulu juga itu yang Tiba-tiba terjadi. dia bikin dana tahara, ngumpulin duit Bapak BUMN besar, ngumpulin situ, ambil duitnya, nggak masukin lagi ke APBN, masukin ke sana, terus dia pakai beli saham konglomerat juga. Hah? Apa Nggak karena ngalir ya? ke bawah. Oke, apa karena itu? Saya mau tanya lebih clear lagi. Kita tidak lagi mendengar pidato bahasa yang dulu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh ini. Artinya bahasa yang begitu kita dengar saja gitu nggak makan apa-apa, kita udah suka. Tapi justru yang muncul sekarang ada kepentingan. Dan mereka katakan itu demokrasi. Menurut Anda itu demokrasi apa bukan? Pejabat-pejabat hari ini udah nggak punya nasionalisme, nggak punya rasa malu. Dia bukan teladan, Bang. Abang bisa bayangkan ya. Kita kalau bicara pemimpin itu kan teladan. Orang jadi pemimpin di Republik ini semua bukan teladan, Bang. Dia menjadi contoh buruk. Artinya kalau dia sudah menjadi contoh buruk, nggak usah berhayal dia punya hati, punya pikiran, punya kalset, udah enggak. Sampai pada keluarganya nggak ada rasa malunya. Pakai mobil dinas, beli barang mewah, pertontonkan ke orang flexing segala macam. Nggak tahu Mbak suaminya nyuri uang rakyat. Pakai jabatan. Nggak tahu, nggak malu. Pakai mobil mewah kemana-mana makan. Gua orang kaya. Suaminya apa? Oh menteri ini. Oh pejabat dirjen ini. Oh ini. Nggak malu dengan rakyat yang ngemulung. Mulung di pinggir jalan. Yang jualnya dapat pajak dibayar-bayarin gaji mereka, makan mereka, Bang. Jadi artinya pemimpin di Republik ini udah nggak jadi contoh, Bang. Nggak bisa lagi ulil amri, udah nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kita nggak bisa bicara ulil amri lagi. Bagi mereka itu, apa ya, keteladanan itu sudah sesuatu yang penting gua hidup di atas harta, jabatan, gua dihormati. Tapi rakyat sudah mulai pintar, Bang. Saya kira begini ya. Saya mau bikin satu semacam ini ya, semacam proyeksi. Menurut saya ada bahwa rakyat hari ini kesadarannya sudah cukup tinggi. Untuk apa? Menyadari bahwa negara ini bobrok. Bahwa pejabat-pejabat ini brengsek. Mereka udah sadar itu, Bang. Hanya menunggu waktu. Apakah rakyat Indonesia itu terlalu toleran, Pak? Tapi apakah mereka akan melakukan sesuatu yang lebih seperti Nepal? Apakah itu juga bisa terjadi atau? Bisa lebih dari Nepal? Bisa menurut saya. Kemarahan rakyat hari ini itu masih disembunyikan di bawah permukaan. Tapi ketika dia meledak, nggak ada yang bisa kendalikan. Saya mau tanya, Bang ya. Siapa penguasa di Republik ini yang melampaui kekuasaan Soeharto? Yang begitu rapi menyusun kekuatan militer, kekuatan partai politik, loyalis, dan segala macam. Rapi betul. Satu kali marah, tumbang. Kalau cuma ini, nggak ada apa-apanya ini. Dia ngumpulin 90% kabinet mantan Presiden Jokowi semua. Ini kan kabinet Solo ini. Ya. Begitu orang hantam Presiden, jalan misalnya Presiden udah goyang mau jatuh, kabur semua orang ninggalin dia. Karena pengkhianatnya, penipunya justru di sekeliling presiden itu sendiri kan. Seperti kita lihat kejatuhan Soeharto kan. Itu yang saya bilang, Presiden Prabowo itu sudah jadi presiden.
Jangan biarkan kekuasaan presiden itu dipakai orang untuk merusak kebijakan dia, merusak janji dia. Dia harus menjadi the real presiden. Kalau dia tidak menjadi the real presiden, dia yang akan dihantam, dibabat. Justru hari ini yang sedang dikerjakan, orang membabat presiden. Karena dia membiarkan orang-orang di sekitar dia itu bukan orang loyalis. Bukan orang-orang yang setia pada negara. Bukan setia pada presiden. Ya setia pada presiden juga nggak boleh, tapi setia pada negara harusnya. Karena presiden itu bekerja untuk kepentingan negara. Kan di Indonesia itu kadang-kadang orang lebih setia pada orang. Padahal dia pejabat publik kan harus lebih setia pada negara. Kan begitu, sumpahnya itu setia pada undang-undang dasar, setia pada taat pada undang-undang dasar, menjalankan undang-undang dasar. Tapi ini kan loyal pada orang. Jadi ada orang yang sudah mantan presiden, tapi dia punya kekuasaan yang luar biasa pengaruhnya. Dan dia menguasai instrumen mulai dari kekuatan uang, cengkeram sampai ke dalam, dan dia menempatkan orang di kabinet untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik presiden. Itu yang saya bilang, istana hari ini tidak memperlihatkan dia sedang mengurus keperluan republik ini. Tapi kalau kita juga bisa lihat dibandingkan dengan presiden sebelumnya kan, terlalu banyak pagar api kata-kata di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Artinya banyak menjaga para aktivis, tapi yang berkata-kata. Apa itu yang dibutuhkan oleh rakyat? Dan pada akhirnya rakyat akan muak. Saya muak seperti yang di Jogja ya. Karena mereka berputar-putar dari kampus ke sini, situ, bikin ini juga. Semua baru muncul saja. Jadi pejabat, komisaris misalnya, itu IG-nya udah penuh dengan dan sudah menceramain kita juga. Marah-marah juga pada generasi. Itu apa itu? Yang Anda katakan bahwa orang akan pada akhirnya ini akan meledak. Abang harus mengamati ya bahwa istana hari ini itu tidak menyadari bahwa gaya komunikasi istana itu buruk sekali. Dan kemudian orang-orang yang hari ini ada di sekitar presiden itu merasa dia paling hebat, padahal pendapatnya tidak dipakai presiden. Padahal tidak bisa mempengaruhi presiden. Kenapa Anda merasa hebat, Budiman, Fahri? Anda memang siapa? Kan pendapat Anda juga nggak dipakai presiden kok. Akhirnya Anda juga membenarkan pendapat presiden. MBG hebat. Lo kalau mau memberi makan orang tidak mampu, ya kasih orang tidak mampu. Jangan kasih makan yayasan, jangan kasih makan partai, jangan kasih makan SPPG. Kan begitu, Bang. Iya. Kalau Anda mau berdayakan ekonomi di desa, ya nggak usah toh lewat Agrinas. Mana mungkin regulasi dibuat untuk merusak sistem perbankan yang prudent. Betul. Kita minjam uang di bank tuh kita harus cari agunan segala macam setengah mati. Tiba-tiba ada sebuah presiden politik, ya presiden hukum, di mana orang minjam uang pakai jaminannya barang negara, uang negara. Hah? Kan minjam negara, ini koperasi minjam uang, jaminannya uang negara. Abang bisa bayangin, terus turun ke Agrinas, turun lagi ke orang per orang, sistemnya nggak prudent. Jadi ibarat kata ini proyek korupsi nasional. MBG, dan tiba-tiba orang-orang ini semua benarkan itu. Jadi saya bilang, Anda itu dekat-dekat kawan-kawan kita nih ya, ya teman-teman kita yang ya pejuang-pejuang yang merasa paling reformasi, Toko 98. Mana siapa? Toko 98 dari mana? Ya tuh, kalau Anda Toko 98, yang kita perlukan ini konsistensinya. Datang sama presiden, kasih masukan dong Pak Presiden, Pak Presiden situasinya begini. Kalau presiden nggak dengar, ya mundur. Itu baru pejuang. Pejuang apa, ngejar jabatan, sibuk-sibuk. Artinya kalau dia menyampaikan pendapat dan presiden tidak terima, ya mundur dari jabatannya. Ya mundur dong, Bang. Kalau aku mundur, Bang. Oke. Kalau aku nih pembantu presiden, ya, Pak Presiden izinkan saya berpendapat. Apa yang saya lihat, apa yang saya sampaikan, ini pertimbangannya ini semua. Bagaimana tanggapan presiden? Mohon arahan. Syukur, ikut perintah saya. Dah. Terima kasih Pak Presiden. Kita pulanglah, kita merenung, kemudian kita kirim surat pada Presiden. Dengan segala hormat, terima kasih atas jabatan yang sudah diberikan kepada saya. Dengan segala hormat, saya mengundurkan diri dari jabatan ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan selamat dunia dan akhirat. Kan kira-kira begitu, Bang Indra. Tapi yang kita lihat juga dalam panggung kekuasaan ini seperti pidato dan segala macam ya, itu sepertinya Presiden menyenangi ya berada di lingkungan para pembantunya sebetulnya dan berdialog dalam gaya yang berkelakar. Banyak sekali.
Ya memang karena presiden dikelilingi oleh orang-orang oportunis. Dia hidup di lingkungan oportunis. Maka dia dihibur oleh pikiran-pikiran palsu semua. Orang-orang yang memalsukan kebenaran semua. Orang-orang yang menghamba pada kekuasaan semua. Rasionalitasnya sudah hilang. Kerjanya muji presiden. MBG bagus. KDMP top Pak Presiden. Dia kampanye di mana-mana, tidak hanya depan presiden. Dan itu presiden dianggap sebagai poin bagi mereka. Kapolri terbaik sepanjang masa. Tiba-tiba mereka masuk ke kampus-kampus mau laporin presiden tuh, kami sedang gerilya nih Pak Presiden. Dan bicara tentang Pancasila. Pancasila. Ternyata dikejar lari terbirit-birit kan? Kan gitu kira-kira. Jadi menurut saya Bang, kalau presidennya dikelilingi oleh orang-orang oportunis, maka gaya berpikir dan cara kerja presiden juga oportunis. Pekerjaan besar presiden hari ini harus keluar dari kungkungan oligarki dan oportunis. Cuma dua, sederhana. Kalau presiden tidak bisa membumi hanguskan oligarki, presidenlah bagian dari oligarki. Pertama. Yang kedua, kalau presiden tidak bisa melakukan reshuffle besar-besar pada kaki tangan oligarki, berarti ada utang budi presiden dengan mantan presiden yang menurut saya ada soal yang paling besar di Republik ini yang disembunyikan. Apa itu? Ya saya nggak tahu. Jangan-jangan presiden punya kasus-kasus korupsi di masa lalu? Karena ada peristiwa food estate yang 6,2 triliun itu yang gagal di Kalimantan. Coba itu di mana duitnya? Itu siapa pelakunya? Siapa tersangkanya? KPK buka dong. Jadi orang kalau jadi presiden, menurut saya, ya saya sebetulnya pengen udahlah. Oke, kita lupakan. Kita ingin Presiden Prabowo kuat. Hajar semua oligarki ini. Kaki tangan juga dihajar semua, kembalikan pasal 33. Konsentrasi, kembalikan ekonomi kerakyatan. UMKM diberdayakan semua. Jangan semua. Panggil oligarki semua. Anda mau ikut saya, atau Anda keluar? Atau saya babat Anda? Anda jangan monopoli semua dong. Ini semua dimonopoli sampai urusan aqua, urusan impor daging, urusan jual. Dan aquanya juga artinya airnya sama tapi mereknya beda-beda. Iya, semua mereka kuasai dari hulu sampai ke hilir semua. Urusan air mineral aja mereka kuasai semua. Sampai daging, sampai impor bawang, sampai impor cabai semua. Petani kita mati semua. Tapi angka produksi petani naik. Ya angka statistik semua, Bang. Omong kosong itu. Oke, kita berhenti di sana. Karena kalau kita lanjutkan, nanti titik ledaknya di sini nanti. Oke. Sahabat Madilog, tampaknya memang ada kolaborasi ya antara saya dengan Syukur Mandar ya. Tetapi kolaborasi itu dalam hal mencoba memahami cara berpikir seorang yang justru S1, S2-nya di bidang hukum. Bahwa hukum itu sekarang bukan persoalan pasal dan ayat lagi, tapi persoalan keadilan, persoalan pikiran, persoalan hati nurani. Bahwa hukum itu bukan terletak pada kemenangan, kasus dan segala macam, pada banyak sekali pengacara dan senang sekali mereka menjadi pengacara para koruptor. Saya kira itu yang sekarang sedang ditunjukkan oleh seorang Syukur Mandar, dan saya bersyukur beliau tetap sehat ini. Kekhawatiran saya justru dan teman-temannya adalah ini siapa yang jaga orang ini, yang jaga akunnya kok sendirian gitu. Tapi mudah-mudahan Anda semua tetap semangat dan bukan hanya ke Madilog tapi juga ke akun-akun media sosial yang dimiliki oleh Bung Syukur Mandar. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Mari. Thank you.